Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semuanya sehat ya? Ayo kita belajar lagi. Kali ini topiknya subtotal. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum, atau ada yang biasa memakai ya. Ini part 1 atau bagian pertama. Kali ini kita akan membandingkan atau mengenal sum dibandingkan dengan subtotal. Keduanya ini memang punya kemiripan, cuman ini ada banyak pilihan ya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian nanti yang bagian yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan subtotal itu. Untuk apa sih gitu, aplikasinya di mana gitu. Ya. Langsung ke spreadsheet ya. Ini saya punya data seperti ini. Gini saya ambil dari yang sebelumnya. Jadi sebagai contoh misalkan gini teman-teman ya. Kalau misalkan kita menjumlah ya, saya tulis sum di sini dengan rumus sum ya, kemudian kurung buka. Ini dia lumayan cerdas ya, dia langsung tahu yang akan disum sana gitu ya. Boleh itu di enter gitu, atau dengan metode yang lainnya sum begini, kemudian nilainya adalah dari tabel, ini namanya tabel 1 ya, tabel 1, kemudian kurung kotak buka seperti ini, tinggal kita memilih mana yang akan disum ya, begini. Sama saja ya, hasilnya sama. Oke. Nah, cuman yang akan kita bahas saat ini bukan yang ini ya, bukan sum tapi subtotal ya. Kalau misalkan kita bikin subtotal, rumusnya seperti apa sih? Rumusnya sama dengan subtotal, klik. Nah, ini ada beberapa elemen dalam rumus ini, yaitu function code, kemudian range 1, range 2, dan seterusnya. Range ini adalah range ataupun kolom ataupun rentang yang akan dihitung ya. Sedangkan function code ini adalah konstanta. Kalau dalam hal ini contohnya ini 1 nih, angka-angka yang digunakan sebagai kode penjumlahan apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini learn more. Kemudian ada help di sini. Nah, ini ya. Susunannya seperti ini. Function code itu ada 1 sampai dengan 11. 1 adalah average, rata-rata. 2 itu count, menghitung angka. 3 itu counta, itu menghitung teks. Max, min, product, sum. Yang 9 sum dan seterusnya ya. Ada standar deviasi gitu ya. Nah, ini nanti juga bisa dikombinasikan ya. Nah, sebagai contoh kalau misalkan saya menggunakan kode 9, ini berarti sum ya, saya koma, kemudian range-nya adalah ini ya, sampai di sini saya enter, hasilnya sama ya, karena pada dasarnya ini adalah subtotal dengan pilihan sum. Kalau saya memilih misalkan kodenya saya ganti yang angka 5 ya, artinya min ya, jadi angka ini saya double klik, kemudian 9-nya saya ganti 5 ya, enter, maka akan ketemu angka 41, di mana angka 41 itu adalah angka terkecil di dalam range ini gitu. Rumus subtotal ini akan mengakomodir jika ada filtering ya. Sebagai contoh misalnya ini saya filter di sini. Nah, ini saya yang berasnya saya tidak saya exclude, tidak diselect. Kalau saya oke, nanti perhatikan sini ya. Klik. Nah, ini akan berubah jadi 2081 sumnya, tetapi di sini subtotalnya menjadi 1619 ya. Nah, ini angkanya menjadi berbeda ya, berbeda. Jadi kalau sum itu mau difilter atau tidak difilter, dia akan tetap menjumlah berdasarkan range yang dari E3 sampai E17. Tetapi perhatikan bahwa sebenarnya di sini ada yang hilang kan? Tadi ada 8, 9, 10, 11 terus 15 ya, karena ada yang terfilter. Tetapi karena dia menjumlah mulai dari 3 sampai 17, maka yang terfilter pun akan tetap muncul, akan tetap terhitung. Sementara yang di sini tidak gitu. Jadi yang terfilter tidak akan dihitung. Coba kalau saya filter lagi yang bumbu saya hilangin ya, mestinya ini akan semakin berkurang lagi nih. Bumbu juga saya hilangkan. Oke. Perhatikan angka di sini pasti akan turun. Nah, akan berkurang. Nah, bedanya seperti itu teman-teman ya. Ini akan tetap, ini akan berkurang ya.
Nah, kalau misalnya bagaimana kalau ini di hide ataupun disembunyikan, yang baterai saya sembunyikan. Saya klik kanan, ini saya hide row 9 sampai 11. Ini tidak berubah ya, tidak berubah. Nah, sementara saya pengen juga di samping di filter, kalau misalkan ini di hide, ini juga berubah gitu. Nah, keterangan itu ada di sini ya. Kita minta di skip, itu bisa menjadi kombinasi antara angka 10 sama digabung atau dikombinasi dengan pilihan angka yang ada di sini. Contoh ya, ini saya bikin subtotal dengan skip ya, skipping gitu ya. Ini saya copy aja teman-teman ya, saya copy di sini gitu ya. Sekian. Nah, tapi kan ini rumusnya tadi masih 9. Supaya dia juga mempertimbangkan yang di hide, maka harus ada kombinasi ini jadi 10 ya, kemudian digabung dengan 9 karena mau sum. Kita coba ya, 109. Kalau saya enter, ini angkanya jadi sekian. Jadi yang subtotal tanpa kombinasi hanya konstanta murni angka di sini, maka dia akan menghitung berdasarkan kriteria ini. Kalau misalkan 3 berarti counta, kalau 4 make, kalau 5 min, 6 produk dan seterusnya. Sementara kalau dikombinasi dengan angka 10 di sini, dalam hal ini 10 kita kombinasi dengan sum yaitu 9, maka jika ada hide, ada penyembunyian baris, maka dia akan di skip, tidak dihitung. Nah gitu. Kalau ini saya buka ya, berarti kan nanti ini mestinya sama dengan yang di atasnya kalau ini saya buka, karena tidak ada yang di hide. Nah gitu. Jadi ini subtotal di sini akan banyak berfungsi menjumlahkan tergantung kepentingan teman-teman apa gitu. Kalau misalkan saya akan membuat subtotal untuk mak ya, maksimum gitu. Jadi ya tinggal ini atau yang ini juga bisa teman-teman ya. Yang kombinasi juga akan lebih aman karena kalaupun ada hide baris itu juga akan memperhitungkan. Kalau ini max berarti kombinasinya dengan 4 sehingga ini akan menjadi 104. Coba kita cek ya. Nah, ini yang paling tinggi adalah 243. Ini kalau saya hide, dua-duanya akan berubah. Subtotal yang memperhitungkan dengan hide ini atau ya skipping ini akan berubah, berarti berkurang 243 nanti akan hilang. Sementara yang maksimum 243 pasti akan berubah dengan maksimum ya ranking yang di bawahnya kan mungkin akan berubah 203 ini. Ya, coba kita coba ya. Hide. Nih, jadi 203, ini jadi 984 gitu. Konstanta ini juga bisa direferensikan dalam satu sel gitu ya. Ini akan saya rubah menjadi I di sel I berapa? I4 misalnya, I4. Nah gitu ya. Sekarang error karena ini kan belum diisi. Kalau saya isi 9 ya, berarti ini sum ya, berarti 9, kemudian terus range ini dijumlah gitu ya. Kalau ini saya isi 1 ya berarti rata-rata sih gitu. Kalau misalkan ini 2 berarti count gitu. Kalau misalkan min berarti 5. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dirubah-rubah gini ya. Nanti akan kita bahas aplikasi detailnya nanti di bagian yang kedua ya. Nah, demikian juga yang pakai skipping ya. Ini coba saya rubah juga. Ini saya rubah di I berapa itu teman-teman ya? I5 ya. Nah, I5. Nah, gini. Tadi kita bikin apa ini? Subtotal kalau misalkan tadi 9 ya, angkanya itu kalau 109. Nah, berarti ini kombinasi antara ini 10 dikombinasi dengan 9. Kalau yang ini mak berarti tadi 10 berapa teman-teman? Maksnya 4 ya, 4. Ya, tapi belum berubah karena ini kita belum merubah sininya, dirubah menjadi I berapa itu? I6 ya, I6. Nah, gitu ya, bisa dirubah juga.
Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi nanti di bagian kedua kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ini semua. Ini akan sangat berguna ketika teman-teman membuat dashboard gunakan filtering, di mana nanti akan banyak perubahan data secara dinamis begitu. Itu akan menampilkan data yang benar. Teman-teman bisa coba dulu ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun ikut diskusi di grup Telegram. Oke ya, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.